Pabrik facial tekstil berdiri di lahan seluas hampir 2 hektar, tersembunyi di balik deretan pepohonan besar dan pagar besi setinggi 2 meter yang mulai berkarat. Letaknya agak menjorok dari jalan utama kawasan industri Ranca Ekek, Bandung. Tepat di ujung jalan aspal retak yang jarang dilewati kendaraan umum. Siang hari, suasananya masih terlihat biasa, ramai oleh suara mesin pemintal dan suara serak para mandor yang memberikan arahan. Namun, begitu matahari mulai tenggelam, suasana berubah drastis. Jalan menuju pabrik terasa sunyi, lampu jalanan jarang menyala, dan hanya ada suara serangga serta tiupan angin kering yang menyelinap di antara dedaunan. Bangunan utama pabrik terdiri dari 2 lantai. Lantai dasar dipenuhi deretan mesin tekstil berukuran besar, berbaris rapi seperti tentara logam, berdengung sepanjang hari tanpa henti. Ruangannya penuh dengan gulungan benang, serat kapas, dan bau khas kimia peluntur kain yang menyengat. Lantai 2 digunakan sebagai kantor administrasi, tempat para staf duduk di balik meja berkas dan monitor tabung tua yang layarnya berkedip-kedip. Di belakang bangunan utama berdirilah 3 gudang besar yang dikenal oleh karyawan sebagai Blok A, B, dan C. Gudang Blok A dan B masih terlihat terawat. Catnya meskipun mulai pudar, tapi temboknya tidak terlalu lembab dan lampunya masih menyala terang. Namun, gudang Blok C berbeda. Lokasinya paling jauh dari gedung utama, nyaris menempel ke pagar pembatas yang memisahkan pabrik dari lahan kosong yang kini berubah menjadi hutan ilalang setinggi pinggang. Gudang itu nyaris tak pernah disentuh, kecuali untuk menyimpan barang rusak atau alat lama yang sudah tidak dipakai. Temboknya kusam, sebagian besar catnya terkelupas, memperlihatkan permukaan beton kasar yang retak di beberapa bagian. Atapnya dari seng tua, berkarat, dan kerap mengeluarkan bunyi berderit saat angin bertiup kencang. Pintu gudangnya besar dan berat, terbuat dari pelat besi dengan gagang karatan. Di malam hari, satu-satunya sumber penerangan hanyalah bohlam kuning kecil yang menggantung dari kabel tua, berayun perlahan bila angin menyusup masuk dari celah pintu. Tak ada yang suka berada di sekitar Blok C, apalagi saat malam. Karyawan yang bertugas di shift malam lebih memilih memutar arah daripada harus melewati lorong belakang yang menuju gudang itu. Konon katanya, beberapa pekerja pernah mendengar suara seperti langkah kaki di dalam gudang, padahal jelas-jelas tak ada orang di sana. Beberapa lainnya mengaku mencium bau busuk menyengat setiap melewati area itu. Tapi saat dicari-cari sumbernya, tidak ada apapun. Isu-isu ini berkembang pelan, tapi pasti menjadi semacam rahasia umum di antara para buruh pabrik. Mereka menyebutnya tempat yang gak enak. Randy, lelaki berusia 27 tahun, dengan tubuh kurus dan rambut selalu dipotong cepak, adalah mantan operator mesin tekstil yang dulu bekerja di pabrik itu. Dia bergabung sejak usia 22, dikenal sebagai sosok pendiam
namun disiplin. Selama hampir 5 tahun, Randy jarang mengeluh. Ia tipe pekerja keras yang tak banyak tanya. Tapi, sejak kejadian malam itu, hidupnya berubah. Saat kami menemui dia di rumah kontrakan mungilnya di daerah Jatinangor, Randy tampak kurus dan jauh lebih pucat dari terakhir kali terlihat di pabrik. Matanya sayu, suara bicaranya berat, dan sesekali ia menghindari tatapan langsung, seolah ada sesuatu yang menguntitnya dari balik pintu. Dia duduk di kursi plastik reyot, menggenggam gelas kopi yang tak disentuh, lalu mulai bercerita dengan suara pelan. Waktu itu aku dapat shift malam. Masuk jam 6 sore, pulang jam 6 pagi. Awalnya sih biasa aja. Bising mesin, lembur, itu udah makanan sehari-hari. Tapi sejak minggu kedua, mulai terasa aneh. Aku mulai dapat giliran ngecek alat-alat ke gudang Blok C. Karena bagian logistik waktu itu lagi kekurangan orang. Randy mengusap wajahnya perlahan, tangannya gemetar. Hari pertama aku masuk ke gudang itu, langsung terasa nggak enak. Bukan cuma karena gelap atau lembab, tapi kayak ada yang ngeliatin dari pojokan. Aku kira cuma perasaan. Tapi malam berikutnya, waktu aku lagi nyari palu besar yang disuruh bos, aku dengar suara langkah kaki dari atas atap. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Itu Seng Mas, Seng Karatan. Kalau ada yang jalan, suaranya pasti kedengaran. Aku berhenti, ngedongak ke atas. Nggak ada apa-apa, tapi suaranya langkah pelan dari ujung ke ujung. Seolah ada orang jalan bolak-balik. Kata-kata Randy makin lirih, seperti menahan perasaan yang lama ia pendam. Aku keluar buru-buru malam itu. Tapi, kejadian itu terulang lagi besoknya. Bahkan jamnya selalu sama, 2:15 pagi. Nggak pernah meleset. Langkahnya tetap pelan, tetap dari arah yang sama. Dari atas atap ke arah belakang gudang. Lalu diam. Terus hilang. Lingkungan sekitar gudang Blok C memang sangat sunyi, apalagi malam hari. Jalan tanah di belakangnya dipenuhi rerumputan liar. Ada satu pohon besar di pojokan pagar belakang. Pohon trembesi tua yang daunnya sering rontok meski tidak sedang musim. Daerah itu jarang dilewati. Bahkan satpam pun malas patroli ke sana kalau tidak terpaksa. Yang bikin aku benar-benar takut, itu kejadian malam keempat, kata Randy lagi. Aku lagi di dalam gudang, nulis catatan alat yang rusak. Tiba-tiba bohlamnya meletup, gelap total. Aku pakai senter HP buat cari jalan keluar, tapi pas aku sorot ke arah pintu, pintunya ketutup. Padahal tadi udah aku ganjel pakai karung. Dan saat itu, aku dengar napas berat dari balik rak besi tua, Mas. Randy menatap lurus ke depan. Matanya tak berkedip. Bukan suara napas orang kelelahan. Ini kayak suara hembusan panjang, basah. Terus disusul bunyi gerakan gesekan kain, kayak ada yang ngesot di lantai. Tapi aku nggak bisa gerak. Badanku kaku. Nggak bisa lari, nggak bisa teriak. Cuma bisa lihat senter HP aku mulai berkedip, lalu mati. Saat itu, katanya, ia merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Seolah ada sesuatu yang merayap dari belakang. Dia memejamkan mata erat-erat, membaca doa sekuat tenaga. Entah berapa lama dia bertahan seperti itu.
Tapi ketika akhirnya dia berani membuka mata dan menyalakan HP-nya kembali, lampu gudang sudah menyala kembali. Karung yang tadi menahan pintu masih ada di tempatnya. Randy keluar dari gudang tanpa mengambil alat yang ditugaskan padanya. Malam itu, dia langsung izin pulang lebih awal. Esoknya, dia minta dipindahkan ke shift pagi. Tapi manajemen tidak mengizinkan karena kekurangan personil malam. Dan dari sanalah, Randy mulai merasa tidak kuat lagi. Aku tahu, Mas, apapun yang ada di gudang itu bukan cuma suara atau bayangan. Aku yakin itu minta sesuatu. Atau mungkin selama ini dia sudah menyimpan sesuatu di sana. Ucap Randy sambil menunduk. Suasana ruangan mendadak terasa dingin meski matahari siang masih menyengat di luar. Randy menggenggam erat lututnya, menahan tubuhnya yang mulai gemetar. Itu bukan gudang biasa, Mas. Dan yang paling bikin aku nggak habis pikir, kenapa mayat itu baru ditemukan beberapa hari setelah aku lihat makhluk itu. Dia berhenti bicara, lalu hanya duduk diam, matanya menatap kosong ke arah jendela. Kami pamit tak lama setelah itu, meninggalkan Randy dalam sunyi dan kesedihan yang menggantung di udara. Tapi satu hal pasti, apapun yang pernah ia lihat di gudang Blok C telah meninggalkan luka yang tidak akan sembuh seumur hidup. Dan saat malam turun, gudang itu masih berdiri di sana, senyap, kusam, dan menyimpan rahasia yang belum selesai terungkap. Hari itu tidak ada yang berbeda. Langit sore di Ranca Ekek mendung seperti biasa. Seolah sejak pagi sudah memberi isyarat bahwa malam nanti tidak akan baik-baik saja. Jam menunjukkan pukul 17.45 ketika Randy tiba di gerbang utama pabrik facial tekstil. Ia berjalan perlahan melewati barisan motor karyawan yang diparkir tak beraturan, mengenakan seragam biru tua dan sepatu hitam yang sudah mulai terkikis bagian solnya. ID card bergambar wajahnya yang sedikit buram menggantung di dada, bergoyang pelan mengikuti langkahnya yang ragu. Di dalam area produksi, suara mesin sudah menggema, bising dan padat, seolah mengisi setiap sudut ruang dengan denyut mekanis yang tidak pernah tidur. Nying, nying, suara gesekan benang di antara rol logam terdengar nyaring, seperti jeritan panjang yang terus-menerus. Udara di dalam terasa hangat dan lembab, berbau menyengat, bau khas pelarut kimia, campuran oli dan kain basah, menempel di hidung dan tak bisa dihindari, membuat nafas terasa berat sejak langkah pertama memasuki area produksi. Lantai pabrik licin dan basah di beberapa tempat. Petugas kebersihan yang bertugas sore itu, Pak Dayat, hanya sempat menyapu sebagian lorong karena katanya sakit perut dari siang. Padahal Randy tahu, Pak Dayat memang tidak pernah mau terlalu dekat ke bagian belakang. Sambil menatap jam di sudut tembok, Randy menyapa dua rekannya, Wawan dan Irma, yang tampak sedang membetulkan gulungan benang kusut di mesin ketiga dari ujung barat. "Shift ini kita sendirian kayaknya, Mas," kata Irma sambil mengelap pelipisnya yang berkeringat. Suaranya datar tapi jelas menyiratkan kelelahan. Rambutnya diikat cepat dan wajahnya pucat di bawah lampu putih pabrik yang temaram. Randy hanya mengangguk pelan.
Ia tidak bicara banyak malam itu. Entah kenapa, sejak bangun tidur siangnya, perasaan tidak enak terus menghantui pikirannya. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seolah tubuhnya tahu sesuatu akan terjadi. Sekitar pukul 11 malam, salah satu mandor datang, membawa catatan kecil berisi permintaan alat. "Mas Randy, tolong ambilin set kunci L sama dongkrak kecil di gudang blok C ya, buat besok pagi. Taruh di rak luar aja habis ambil," katanya sambil buru-buru kembali ke ruang operator. Randy diam. Matanya menatap ke arah lorong belakang yang gelap. Blok C. Malam itu lagi-lagi ke sana. Rasanya sudah hampir seminggu ia menghindari gudang itu, mencari-cari alasan agar tidak dikirim ke sana lagi. Tapi malam itu tidak ada pilihan. Ia berjalan perlahan meninggalkan area mesin, menyusuri lorong sempit yang mengarah ke belakang kompleks. Langkahnya bergema di antara tembok kusam. Suara mesin dari dalam ruangan utama mulai pelan terdengar seiring jaraknya makin jauh. Lorong itu hanya diterangi lampu neon kecil yang berkedip. Beberapa bahkan sudah mati total, menyisahkan bayangan gelap yang merayap di sepanjang dinding. Udara di lorong belakang lebih dingin, meski tidak ada ventilasi. Entah kenapa, Randy berasa seolah dia bukan satu-satunya yang sedang berjalan malam itu. Seperti ada yang mengikuti langkahnya dari belakang. Tapi setiap ia menoleh, lorong tetap kosong. Hanya suara detak jam dan sesekali suara tikus kecil yang berlari melintas. Gudang blok C berdiri di ujung jalan tanah kecil, dikelilingi rerumputan tinggi yang mulai menutupi sebagian temboknya. Dari kejauhan, bohlam kuning satu-satunya masih menyala, menggantung di kabel tua yang mulai melilit seperti akar. Cahaya bohlam itu nyaris tak mampu menembus kegelapan di sekitarnya, membuat pintu gudang tampak seperti mulut besar yang menunggu mangsa. Randy menelan ludah, tubuhnya berat melangkah, seolah udara di sekitarnya menjadi lebih padat. Tapi dia tetap maju. Kunci cadangan ada di sakunya. Tangannya gemetar saat membuka gembok besar berkarat yang tergantung di pintu. Suara berdecit terdengar nyaring ketika pintu besi didorong perlahan. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyeruak keluar, menghantam wajahnya tanpa ampun. Bukan bau tikus mati, bukan bau kain lembab atau karung rusak. Ini bau yang jauh lebih tajam dan mengerikan, seperti daging busuk yang tertimbun tanah basah bercampur lumpur dan darah lama. Randy mundur setengah langkah, menahan napas. Perutnya bergejolak, nyaris memuntahkan makan malam yang baru ia telan beberapa jam lalu. Tapi dia mencoba bertahan. Tangannya merogoh dinding sebelah kiri untuk menyalakan lampu gudang. Tidak menyala. Dia menyorot senter dari HP-nya menembus gelap yang pekat di dalam ruangan. Tumpukan karung kain berada di sisi kiri. Rak besi berisi alat-alat tua dan barang rusak menutupi sisi kanan. Lantai gudang berdebu, tapi di tengahnya tampak bekas jejak kaki samar, seperti jejak orang berjalan tanpa sepatu, menuju ke dalam lalu hilang. Jantung Randy berdetak makin cepat. Ia berusaha cepat-cepat menuju dinding belakang, tempat rak alat berada. Kunci L dan bongkrak yang ia cari tergantung di paku tua di sana. Ia mengangkat keduanya, membalik badan hendak kembali,
ketika terdengar suara duar dari dalam. Suara logam berat terjatuh. Gema dentingannya menggema di seluruh gudang, membuat tubuh Randy membeku di tempat. Ia menoleh pelan. Nafasnya tercekat. Di antara celah tumpukan karung di pojok ruangan, terlihat sepasang mata, besar, merah, memantulkan cahaya senter. Wajah yang mengintip itu bukan wajah manusia. Kulitnya pucat, penuh luka menganga. Mulutnya menghitam dan rambut panjangnya kusut menempel di pipi seperti benang basah. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Randy jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Senter di tangannya bergoyang. Cahayanya bergerak liar ke seluruh arah. Tapi ketika ia kembali menyorot ke tempat makhluk itu, sudah tidak ada. Hilang, seolah tak pernah ada apa-apa. Hanya tumpukan karung, hanya debu, hanya bau busuk yang makin kuat. Tapi satu hal yang membuat darah Randy membeku. Saat ia mencoba bangkit, ia merasakan sesuatu, napas, tepat di belakang telinganya. Napas berat dan basah, seperti orang tidur mendengkur pelan. Ia tidak berani menoleh. Tubuhnya kaku, kakinya dingin. Tangan gemetarnya mencengkeram alat yang tadi ia ambil. Dan dalam diam itu, hanya satu suara yang terdengar jelas. "Jangan keluar, aku baru mulai." Randy tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari gudang malam itu. Ia tidak ingat bagaimana caranya menutup pintu atau bagaimana ia bisa sampai ke ruang operator. Tapi tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Mukanya pucat seperti mayat dan matanya kosong. Malam itu adalah shift terakhirnya. Karena keesokan paginya dia mengajukan surat pengunduran diri. Tanpa alasan panjang, tanpa ucapan perpisahan. Dia tahu, apapun yang ada di dalam gudang Blok C belum selesai. Langit pagi di kawasan Ranca Ekek baru saja berubah cerah saat para pekerja shift pagi mulai berdatangan ke pabrik facial tekstil. Udara masih dingin. Sisa-sisa embun menempel di dedaunan liar yang tumbuh tak terkendali di sepanjang pagar belakang. Beberapa burung gereja berkicau di kabel listrik yang melintang di atas atap pabrik. Dari luar, suasana tampak biasa saja, seperti pagi-pagi lainnya, sunyi, sedikit gerah, dan berbau zat kimia tekstil yang sudah melekat puluhan tahun di lingkungan sekitar. Namun, semuanya berubah ketika 3 orang pekerja logistik membuka pintu gudang Blok C untuk mengambil karung bahan bekas yang akan diangkut ke bagian pembakaran. Di antara mereka ada Pak Rudi, pria paruh baya yang sudah bekerja sejak awal 2000-an bersama 2 staf muda baru bernama Dede dan Adnan. Pagi itu tidak ada firasat apa-apa, hanya bau khas gudang yang langsung menyeruak begitu pintu besi tua itu dibuka. Bau debu, lembab, dan sisa kain kusam yang sudah bertahun-tahun disimpan. Tapi langkah mereka terhenti ketika Dede yang membawa senter karena lampu gudang masih padam melihat sesuatu menyembul dari balik tumpukan karung di bagian pojok kiri ruangan. "Pak, itu apa ya?" katanya sambil menunjuk ke arah seonggok benda hitam yang menyembul dari sela-sela kain. Awalnya, Pak Rudi mengira itu karung rusak, tapi saat didekati, aroma busuk yang menyengat langsung menyerang hidung mereka. Bukan bau biasa,
Ini bau yang menusuk, pekat, dan membuat perut langsung mual. Adnan yang berdiri paling dekat langsung menutup mulut dan mundur dengan wajah panik. Pak Rudi yang penasaran memberanikan diri menggait benda itu dengan bagian ujung sapu lidi. Ketika benda itu digait dan terbalik, mereka melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Itu bukan karung, melainkan sosok manusia sudah berbentuk tulang yang terselimut darah kering. Benda itu bukan karung, itu tubuh manusia. Tergolek telungkup di antara karung-karung tekstil. Tubuhnya sudah membusuk parah. Kulit punggungnya terlihat kebiruan, ada bagian yang melepuh seperti digigit serangga. Kakinya menekuk aneh, seperti tidak wajar. Dari bawah baju kerjanya yang robek, tampak sisa tulang menonjol, dan rambutnya menggumpal kaku dengan darah kering. Udara dalam gudang mendadak menjadi sangat dingin, seperti semua hawa hangat tersedot keluar dari ruangan. Pak Rudi langsung lari keluar sambil teriak minta bantuan. Beberapa pekerja lain yang baru datang ikut berkerumun di depan gudang. Sebagian besar hanya berdiri di kejauhan, tidak berani mendekat. Wajah-wajah mereka pucat. Beberapa perempuan sampai menangis karena tidak kuat mencium bau busuk itu. Salah satu staf administrasi langsung menghubungi polisi. Tak butuh lama, berita penemuan mayat itu menyebar ke seluruh bagian pabrik. Pukul 8.30, 2 mobil patroli dari Polsek Ranca Ekek datang, disusul 1 mobil Inafis dari Polresta Bandung. Beberapa polisi turun membawa garis kuning, masker, dan alat-alat identifikasi. Salah satu dari mereka, seorang pria berseragam lengkap dengan lencana bertuliskan IPTU Yusuf, langsung memimpin penyisiran lokasi. Ia pria tinggi berkulit sawo matang dengan raut wajah serius dan tegas. Gudang segera dipasangi garis polisi. Semua akses ditutup dan hanya petugas tertentu yang diizinkan masuk. Para pekerja diinstruksikan untuk menjauh dari area gudang, dan sebagian besar karyawan shift pagi diperintahkan pulang lebih awal. Beberapa orang masih berdiri di kejauhan, berbisik-bisik dengan wajah was-was. Tak sedikit yang merekam dengan ponsel meski dilarang, berharap bisa mengabadikan momen langka yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di tempat kerja sendiri. Sementara itu, Randy duduk sendiri di bangku panjang dekat ruang operator. Ia masih mengenakan seragam kemarin malam. Matanya merah dan wajahnya pucat lebih dari biasanya. Ia tak bicara, hanya memandangi orang-orang yang lalu lalang di sekitar lokasi kejadian. Wawan sempat menghampirinya dan menepuk bahunya perlahan. "Mas, itu di blok C, mayat beneran," kata Wawan dengan suara bergetar. Ia menunduk, tak sanggup menatap Randy lebih lama. Randy hanya mengangguk pelan, tanpa ekspresi. "Tempatnya itu loh, persis sama yang kamu ceritain semalam," lanjut Wawan. Kepala Randy menunduk lebih dalam. Ia tahu benar. Di tempat itulah dia melihat sosok menyeramkan yang mengintip dari balik karung. Di tempat itulah dia mendengar napas berat di belakang lehernya. Dan sekarang di tempat itu pula mayat ditemukan. Bukan hanya cerita, bukan hanya perasaan, tapi nyata. Yang membuat Randy makin gelisah adalah pernyataan dari Ibtu Yusuf saat memberikan keterangan singkat di depan staf dan beberapa awak media lokal yang kebetulan sudah tiba. Dari hasil pemeriksaan awal tim Inafis, diperkirakan mayat ini sudah berada di lokasi lebih dari 1 minggu. Katanya sambil menunjukkan foto-foto kondisi mayat di ponselnya kepada rekan penyidik. 1 minggu?
Randy langsung terdiam. Pikirannya berputar. Ia mencoba mengingat kembali. Seminggu terakhir, ia memang sudah beberapa kali mencium bau aneh saat melewati lorong menuju gudang. Begitu pula Wawan dan Irma. Tapi mereka semua menganggap itu bau biasa dari kain busuk atau bangkai tikus. Tidak ada yang menyangka bahwa bau itu berasal dari mayat manusia. Lebih mengejutkan lagi, selama seminggu itu, gudang sudah 2 kali dibersihkan oleh tim logistik. Mereka biasa mengangkut karung rusak dan menyemprot insektisida di dalam. Tapi mereka tidak pernah menemukan apapun. Bagaimana mungkin ada mayat tergeletak di tengah gudang, tepat di antara lalu lintas barang, dan tidak terlihat siapapun selama lebih dari seminggu? Adakah yang menyembunyikannya? Atau adakah yang sengaja menutupinya? Polisi belum bisa menjawab. Mereka membawa mayat itu ke RSUD Bandung untuk otopsi. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam kantong jenazah, salah satu anggota tim Inafis mendadak terdiam lama di dekat tubuh itu. Pria muda dengan kacamata hitam dan sarung tangan karet itu menatap wajah mayat yang hancur dan penuh luka, lalu tanpa sadar mundur beberapa langkah sambil berkata pelan, Ini bukan mayat yang baru ditaruh seminggu lalu, Pak. Lihat dekomposisinya. Ini seperti tubuh yang sempat membeku lalu dibangkitkan. Tak ada yang menjawab ucapannya. Semua hanya saling pandang. Hening. Angin pagi yang tadinya hangat berubah dingin mendadak, menusuk hingga ke tulang. Dan untuk Randy, hari itu adalah penguat semua firasatnya. Bahwa apa yang ia lihat semalam bukan hayalan. Bahwa makhluk yang mengintip dari balik karung itu bukan hanya wujud ketakutan, melainkan saksi atau bahkan pelaku dari kematian yang tak bisa dijelaskan secara logika. Dan entah kenapa, Randy merasa semua ini belum selesai. Sudah 2 hari sejak penemuan mayat di gudang Blok C, dan suasana pabrik facial tekstil berubah total. Biasanya, jam-jam awal pagi masih terasa ramai oleh suara tawa lelah para karyawan yang baru selesai shift malam. Tapi kini, suasananya sunyi. Bahkan suara mesin yang biasanya berdengung seperti nyanyian monoton pun terasa mengganggu telinga. Di ruang istirahat, hanya sedikit pekerja yang bicara. Sebagian besar memilih diam, menunduk, pura-pura sibuk dengan kopi saset atau gawai mereka. Irma belum terlihat sejak pagi itu. Randy tahu betul, karena biasanya Irma selalu datang lebih awal dari jadwal. Ia biasa duduk di ujung kanan ruang ganti perempuan, membuka kotak bekalnya sambil menyetel lagu-lagu lawas lewat ponsel kecilnya. Tapi kali ini, bangkunya kosong. Bahkan bungkusan bekalnya yang biasa ia titipkan di kulkas ruang makan juga tidak ada. Randy merasa ada yang aneh sejak malam sebelumnya. Irma sempat mengirim pesan singkat lewat aplikasi internal pabrik yang hanya terbaca sepintas. Kalau malam ini aku nggak keluar, tolong cek gudang. Teks itu menghilang tak lama kemudian, seperti dihapus. Tapi Randy masih sempat melihat notifikasinya. Ia merasa jantungnya mencelos ketika membacanya. Ia mencoba menelpon Irma malam itu juga, tapi tak pernah tersambung. Keesokan harinya, Wawan datang dengan wajah pucat dan tangan gemetaran.
Ia duduk di samping Randy tanpa bicara sepatah kata pun selama hampir 10 menit. Sebelum akhirnya membuka mulut dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Aku dengar Irma nangis, Ren," katanya lirih. Jam 2 lewat dikit dari arah gudang. Suaranya lirih, kayak nyesel. Tapi pas aku cek, gudangnya kosong. Randy menatap Wawan dalam-dalam. Temannya itu tidak sedang bercanda. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tangannya dingin seperti baru keluar dari freezer. Dan yang membuat bulu kuduk Randy benar-benar berdiri adalah ketika Wawan bilang dia mendengar suara itu datang dari balik pintu karung di bagian belakang gudang. Tempat yang sama di mana mayat itu ditemukan. Kabar hilangnya Irma menyebar cepat. Saat manajemen mencoba menghubungi kosnya di daerah Cipacing, mereka hanya menemukan pintu terkunci dan jendela kamar gelap. Motor Irma, motor bebek warna merah tua yang sudah penyok di bagian depan, masih terparkir rapi di bawah pohon mangga di depan rumah kos. Tapi tak ada jawaban dari dalam. Pemilik kos mengaku tidak melihat Irma keluar sejak 2 malam lalu. Yang lebih aneh lagi, menurut kesaksian seorang petugas keamanan, tidak ada satupun dari CCTV yang menunjukkan Irma pulang dari pabrik. Tapi kamera di lorong utara yang langsung mengarah ke gudang menangkap sebuah rekaman aneh. Terlihat sosok perempuan berbaju kerja masuk ke gudang Blok C sekitar pukul 2.12 dini hari. Dari gerak-geriknya, terlihat seperti Irma. Gerak jalannya cepat, sedikit tertatih, dan bahunya berguncang seperti sedang menangis. Tapi yang mengerikan, tak pernah ada rekaman sosok itu keluar kembali. Kamera di pintu gudang hanya menampilkan gambar pintu yang tetap tertutup dan kosong sampai matahari terbit. Manajer operasional Pak Damar awalnya menganggap semua ini hanya kebetulan. Ia menenangkan para pekerja dengan pernyataan standar. Jangan bawa-bawa mistis ke tempat kerja. Kita kerja pakai logika, bukan rasa takut. Tapi tindakannya justru sebaliknya. Ia memerintahkan agar gudang Blok C dikunci penuh dan hanya bisa dibuka oleh kepala bagian logistik. Tidak ada satupun staf biasa yang diizinkan mendekat, bahkan untuk mengambil peralatan. Namun, isu mistis sudah terlanjur menyebar seperti racun di udara. Setiap lorong pabrik seakan berbisik. Para buruh mulai saling membicarakan cerita lama tentang gudang itu, tentang suara langkah kaki di atas seng, kain yang bergerak sendiri, dan bayangan hitam yang berdiri diam di sudut-sudut gelap. Randy merasa pikirannya makin tidak tenang. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi berjalan seorang diri di dalam gudang. Lantainya dingin, lembab, dan berbau tanah. Tumpukan kain menjulang seperti tembok. Lalu muncul suara-suara dari balik karung. "Randy, tolong aku." Lalu, tubuh-tubuh terbungkus kain mulai mendekat. Dan dari tengah-tengahnya, mayat itu muncul, menatapnya tajam dengan mata membusuk, membisikkan satu kalimat yang selalu sama. "Aku belum selesai." Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Kamarnya sempit, hanya seluas 3 kali 4 meter, tapi malam itu terasa seperti ruang kubur. Ia berlari mengambil air minum, menggigil meski cuaca malam itu panas. Pikirannya berkecamuk.
ia ingin berhenti bekerja, tapi di sisi lain ia merasa kalau ia pergi begitu saja, akan ada yang tertinggal. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaan bersalah itu menghantui dirinya. Seolah ia telah membiarkan sesuatu yang mengerikan terjadi di hadapannya dan tidak berbuat apa-apa. Besok malamnya, satu lagi pekerja malam memilih resign mendadak. Ia tidak mengatakan alasannya, hanya menyerahkan ID card-nya ke bagian HRD dan pergi tanpa menoleh. Kabarnya, malam sebelumnya ia juga mendengar suara-suara dari dalam gudang. Satu persatu, pekerja malam mengajukan permohonan pindah shift. Beberapa bahkan tidak pernah kembali. Gudang Blok C kini menjadi tempat yang bahkan satpam pun enggan lewat. Pabrik yang dulunya penuh suara mesin, kini terasa seperti tempat bisu penuh rahasia. Dan di tengah semua ketakutan itu, Irma masih belum ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada saksi. Hanya motor tua yang tetap terparkir di depan kosnya, seolah menunggu tuannya kembali. Randy menatap layar ponselnya malam itu, membuka pesan terakhir dari Irma yang hanya terbaca sebaris sebelum hilang. Kalimat itu kini terasa seperti panggilan atau peringatan. Kalau malam ini aku nggak keluar, tolong cek gudang. Dan Randy tahu, pada titik ini, semuanya belum selesai, justru baru saja dimulai. 1 minggu berlalu sejak penemuan mayat di gudang Blok C. Semua orang di pabrik masih bicara soal itu. Tapi dengan suara pelan, seolah takut kalau pembicaraan mereka bisa membangunkan sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Randy pun lebih banyak diam. Lebih sering duduk sendirian saat istirahat kerja. Matanya kosong memandang meja kantin yang sudah penuh coretan dan bekas air minum. Wawan bahkan sudah cuti seminggu penuh. Katanya sakit. Tapi semua tahu, dia juga nggak tahan dengan suasana pabrik yang makin dingin dan aneh. Terutama sejak Irma menghilang. Hingga akhirnya, pagi itu, pihak manajemen pabrik mengumpulkan beberapa staf dan perwakilan pekerja di ruang rapat lantai 2. Ruangan itu biasanya digunakan untuk presentasi produksi atau inspeksi bulanan. Tapi kali ini, suasananya sangat berbeda. Meja panjang kayu dipenuhi orang-orang dengan wajah serius. Beberapa dari kepolisian dan tim forensik. Pak Damar, manajer operasional, berdiri di depan layar putih dengan raut wajah muram. Di belakangnya, layar menampilkan data dan gambar hasil autopsi dari RS Bayangkara. Eka Supriyadi, kata Pak Damar pelan. Dia teknisi listrik kita yang hilang 9 bulan lalu. Beberapa orang langsung saling menoleh. Nama itu seperti menghantam udara yang sudah sesak di ruangan itu. Randy terdiam, tubuhnya kaku. Ia ingat Eka, seorang pria kurus, berkulit gelap, berusia sekitar 40-an. Orangnya pendiam, bahkan hampir tidak pernah berbicara kecuali kalau ditanya. Tapi Eka dikenal rajin dan tidak pernah absen, hingga akhirnya
dinyatakan hilang tanpa jejak. Dulu kami pikir dia kabur karena masalah utang. Lanjut Pak Damar. Tapi ternyata tidak. Salah satu petugas kepolisian yang duduk di ujung ruangan menambahkan. Kami menerima laporan dari keluarga. Tapi memang waktu itu datanya minim. Dan anehnya, seluruh rekaman CCTV pabrik pada Minggu Eka hilang. Rusak total. Kami anggap itu kebetulan, sampai sekarang. Layar berganti menampilkan foto potongan pakaian yang ditemukan bersama jenazah. Seragam teknisi warna biru muda dengan emblem PT Facial Tekstil di dada kanan. Robek parah dan dipenuhi noda tanah. Tapi yang membuat suasana ruangan semakin mencekam adalah kain lain yang ditemukan di dalam saku celana korban. Bukan kain dari seragam, bukan pula kain produksi pabrik. Itu adalah selembar potongan kain putih, lusuh dan lembab. Ada bekas tanah yang sudah mengering serta bercak merah yang ternyata darah. Teksturnya bukan seperti kain biasa, lebih tebal dan aromanya, kata tim forensik, sangat menyengat dan sulit dijelaskan. Seperti kain kafan yang sudah dikubur lama. Randy menunduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia teringat mimpi-mimpinya. Wajah-wajah tertutup kain putih, kain yang basah dan dingin, dan suara lirih di tengah-tengah mereka yang selalu mengatakan hal yang sama. Aku belum selesai. Seolah mimpi itu tidak hanya mimpi, seolah ada pesan yang dikirim lewat tidur. Dan kini potongan kain itu membuktikan bahwa sesuatu memang belum selesai. Proses evakuasi jasad Eka pun tidak berjalan normal. Salah satu petugas medis, seorang pria muda dengan rompi bertuliskan evakuasi forensik, tiba-tiba pingsan di tengah-tengah proses pengangkatan jenazah. Ia tidak hanya jatuh, tapi sempat kejang ringan. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Ketika akhirnya sadar di ruang perawatan sementara, suaranya lirih tapi jelas terdengar oleh dua orang suster. Dia gak sendirian di gudang itu, ucapnya sambil menatap langit-langit. Ada yang jagain. Mereka semua belum keluar. Kalimat itu langsung membuat bulu kuduk semua orang meremang, karena yang dimaksud mereka semua bukanlah manusia biasa. Dan kata belum keluar bukan berarti terjebak secara fisik, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih tua dari apapun yang bisa dijelaskan oleh logika. Gudang Blok K kembali ditutup total sejak hari itu. Polisi memasang garis kuning lebih rapat dan melarang siapapun masuk tanpa izin. Tapi dari luar pagar, pekerja yang lewat bisa melihat perubahan aneh. Bohlam lampu kuning di langit-langit gudang kini selalu menyala, bahkan di siang hari. Tapi cahayanya tidak terang, malah seperti berdenyut pelan seperti nadi. Dan setiap malam ada suara-suara samar dari dalam, bunyi benda jatuh, langkah kaki di atas seng, kadang seperti seseorang yang tertawa kecil, namun menahan tangis. Randy memutuskan berhenti kerja 3 hari setelah konferensi itu. Ia tidak sanggup lagi masuk pabrik, bahkan hanya melewati lorong menuju gudang sudah cukup membuat tubuhnya menggigil. Setiap malam, ia merasa diikuti, meskipun tinggal jauh dari lokasi pabrik. Ia sering terbangun tengah malam dengan napas terengah, seolah baru saja berlari dari sesuatu. Dan setiap kali itu terjadi,
Ia mencium bau yang sama, bau tanah basah dan daging membusuk. Suatu malam, sebelum benar-benar memutuskan pindah kota, Randy duduk di depan kontrakannya dan membuka kembali foto-foto lama saat masih bekerja di Facial Textile. Ada satu foto yang membuatnya tercekat, foto tim teknisi saat acara ulang tahun pabrik 3 tahun lalu. Di foto itu, di ujung kanan, berdiri Eka, dan di sampingnya, sosok lain yang tidak dikenal. Wajahnya kabur, pakaiannya putih kusam, dan yang paling aneh, sosok itu tidak punya bayangan. Randy tidak ingat siapapun yang berdiri di samping Eka hari itu. Dan saat ia mencoba memperbesar gambar itu, entah kenapa, file fotonya langsung rusak. Layarnya hitam, dan muncul satu baris teks dalam format error yang seperti pesan rusak, tapi terbaca oleh Randy. Kami belum selesai. 2 minggu setelah penemuan mayat di gudang Blok C, suasana PT Facial Textile tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Banyak karyawan yang mengundurkan diri, terutama dari shift malam. Seolah-olah ada sesuatu yang tertinggal di antara mesin-mesin tua dan gulungan benang yang dulu selalu berputar tiada henti. Dan di tengah semuanya, Randy, yang sejak awal mengalami kejadian paling mencekam, akhirnya membuat keputusan yang dianggap paling masuk akal. Ia mengajukan pengunduran diri secara resmi. Semua administrasi sudah ia selesaikan. Ia sudah mengemasi semua barang dari kos kecilnya yang berada di gang sempit belakang pasar Cipacing. Koper kecil berisi pakaian dan dokumen pribadinya sudah tertata di sisi pintu. Tiket travel ke Garut pun sudah ia pesan untuk esok pagi. Tapi malam itu, entah mengapa, Randy tidak langsung tidur. Jam di dinding menunjukkan pukul 00.12. Udara terasa ganjil, bukan hanya dingin, tapi juga berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Tanpa sadar, tangannya mengambil jaket dan senter kecil yang biasa ia gunakan saat shift malam. Ia melangkah pelan keluar kos, melewati gang-gang sepi yang hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan tua yang sering mati hidup. Langkahnya ringan, tapi pikirannya penuh tanda tanya. Ia tidak tahu kenapa ia berjalan menuju pabrik, tapi hatinya seakan-akan ditarik oleh suara yang tidak terdengar oleh telinga biasa, suara yang datang dari dalam dirinya sendiri. Gerbang pabrik sudah ditutup secara resmi sejak pengunduran massal 2 minggu lalu. Tapi Randy tahu jalan belakang. Jalan setapak yang membelah kebun bambu dan mengarah langsung ke sisi samping gudang Blok C. Ia menuruni undakan kecil, menyingkap ranting dan semak yang mulai menutupi jalur itu. Suasana sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar malam itu. Ketika ia mendekat, bangunan gudang berdiri dalam kegelapan seperti monster tua yang tidur. Catnya sudah mulai mengelupas, dan kaca jendelanya buram oleh debu serta jamur. Tapi tidak ada yang berubah sejak malam terakhir ia ke sana. Semuanya masih sama, terlalu sama. Pintu besi gudang tidak dikunci. Randy mendorongnya perlahan, menimbulkan suara gesekan yang panjang dan mengerikan. Ia menyalakan senternya, mengarahkan cahaya ke dalam. Ruangan itu sunyi. Bau menyengat yang dulu memenuhi udara kini lenyap. Tapi udara tetap lembab.
Dinding-dinding beton kasar memantulkan suara langkahnya sendiri dengan gemah halus. Karung-karung besar berisi limbah kain masih bertumpuk di sudut-sudut, dan beberapa rak logistik berdiri berkarat. Saat Randy melangkah lebih dalam, senter di tangannya mulai redup. Lampu bohlam kuning yang bergantung di langit-langit berkedip sebentar, lalu menyala sendiri. Sejenak, ruangan terang, dan di saat itulah ia mendengar suara. Bukan suara biasa, tapi suara sesuatu yang sedang diseret perlahan di atas lantai semen kasar. Suara itu datang dari pojok tergelap gudang, diikuti dengan helaan nafas panjang dan tangisan lirih, tipis, seperti suara perempuan yang sedang kesakitan. Randy membeku. Ia menelan ludah, kemudian mengarahkan cahaya senternya ke arah sumber suara. Dan di sanalah dia, di antara tumpukan karung dan kain sobek, duduk seorang perempuan dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Bajunya lusuh, penuh noda tanah dan sesuatu yang tampak seperti darah kering. Perlahan perempuan itu mengangkat wajahnya. Wajah yang tak asing. Wajah Irma. Tapi itu bukan Irma yang Randy kenal. Kedua matanya hitam legam, seperti lubang tanpa dasar, dan dari sudut matanya mengalir darah kental yang menggumpal di pipinya. Mulutnya menyunggingkan senyum aneh, terlalu lebar, terlalu tidak wajar. Suaranya serak, hampir seperti desisan ketika ia berbicara. Randy, kamu belum pamit sama mereka. Detik itu juga, lampu padam total. Senter di tangan Randy mati. Gelap pekat menelan segalanya. Randy tak sempat bergerak, tak sempat berteriak, tak sempat kabur. Esoknya, kos Randy kosong. Koper yang semalam ia siapkan masih berada di sisi pintu, utuh, tidak tersentuh. Handphonenya tertinggal, baterai habis. Tidak ada jejak ia pernah keluar kecuali sandal yang hilang satu pasang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Karyawan yang tersisa menganggap Randy pulang kampung, tapi keluarganya di Garut tidak pernah menerima kedatangannya. Bahkan mereka mengira Randy masih bekerja di pabrik. Pabrik PT Facial Textile sendiri resmi ditutup permanen 3 hari kemudian. Tidak ada aktivitas, tidak ada pekerja. Mesin-mesin besar dibungkus plastik, rak-rak logistik dikosongkan. Tapi malam-malam tertentu, warga sekitar, terutama yang rumahnya dekat dengan pagar belakang pabrik, masih mendengar suara aneh dari dalam. Gemuruh mesin tekstil seperti sedang berjalan. Suara benang yang digulung cepat. Kadang diselingi suara perempuan menangis. Kadang suara orang tertawa lalu berubah jadi jeritan. Dan satu hal yang paling membuat bulu kuduk merinding datang dari petugas keamanan malam perumahan industri. Ia bersumpah pernah melihat seseorang berdiri di balik kaca gudang Blok C. Seorang pria mengenakan seragam biru tua dan ID card Facial Textile. Ia hanya berdiri, menatap keluar dengan mata kosong, dan di belakangnya, dari bayang-bayang karung dan rak, ada sosok perempuan yang perlahan memeluk punggungnya. Wajahnya hancur.
Tapi saat pintu gudang dibuka pagi harinya oleh petugas audit bangunan, tempat itu kosong, tidak ada siapapun. Dan mesin-mesin itu tak pernah lagi diberi aliran listrik sejak 2 minggu sebelumnya. Cerita Randy berakhir di malam tanpa cahaya itu. Tapi pabrik tua itu belum sepenuhnya diam.